Salam harmoni. Hai, perkenalkan nama saya Nikomang Putri Leoni dengan NIM 2211101146 dan ada pula rekan saya Nyoman Anindya Rivianti dengan NIM 2211011039 dan ada juga rekan saya Niputudian Purnamita Dewi dengan NIM 2211011004. Nah, di sini kami akan membahas mengenai konseling eksistensial humanistik. Konseling eksistensial humanistik adalah konseling yang memiliki aliran yang paling mudah, di mana dia menganggap bahwa setiap manusia itu pastinya unik. Tidak akan sama sekalipun permasalahan yang dihadapi itu sama, tetapi solusinya pasti berbeda. Konseling eksistensial humanistik ini lebih menekankan kepada kesadaran, tanggung jawab, dan juga pemaknaan hidup terkait dengan eksistensial diri. Nah, eksistensial diri ini artinya setiap manusia itu memiliki kesadaran dan juga kebebasan dalam menciptakan pemaknaan hidupnya. Ketika seseorang sudah bisa memaknakan hidupnya, dia dapat dikatakan sebagai makhluk yang eksis. Nah, saat dia sudah dapat dikatakan sebagai makhluk yang eksis, dia harus bertanggung jawab terhadap pemaknaan hidupnya tersebut. Oleh karena itu, konseling eksistensial humanistik ini menekankan kepada 3 hal. Yang pertama ada kesadaran, tanggung jawab, dan juga pemaknaan diri. Nah, konseling eksistensial humanistik ini juga menyelesaikan permasalahan di masa kini, bukan di masa lalu ataupun masa depan, tetapi tetap berorientasi kepada masa depan. Konseling eksistensial humanistik ini mempunyai tokoh terkenal yaitu Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini adalah tokoh psikolog yang lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 di New York, Amerika Serikat. Dia ini terkenal akan teorinya mengenai teori kepribadian manusia, terutama teori yang paling terkenal yaitu adalah hierarki kebutuhan manusia. Nah, setiap psikolog lainnya itu merasa tertarik akan teori kepribadian manusia ini sehingga dijadikan dasar dalam teori humanistik. Nah, seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa Abraham Maslow ini mengemukakan ada hierarki kebutuhan manusia yang terdiri dari 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis yaitu sandang pangan papan, yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, yang keempat itu ada kebutuhan akan harga diri, yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi tujuan dari konseling eksistensial humanistik yaitu mengelola kecemasan dan juga ketakutan dari konselingnya terhadap dirinya sendiri, dan menurut Gerald Corey ini terdapat 3 hal rinci tujuan dari konseling eksistensial humanistik. Yang pertama itu ada bagaimana seorang konseli dapat memaknai keberadaannya. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan diri konseli. Yang ketiga itu ada mengelola kecemasan. Jadi intinya tujuan dari konseling eksistensial humanistik ini adalah bagaimana konselor dapat memanusiakan manusia sehingga dapat menggunakan potensi secara maksimal dari konselinya agar dapat memaknai hidupnya sendiri. Ini selanjutnya adalah struktur kepribadian dari konseling eksistensial humanistik, di mana kalau dalam konseling ini tidak ada struktur kepribadian yang khusus atau terdefinisi secara ketat. Pendekatan ini juga lebih fokus pada pemahaman dan juga pemaknaan individu terhadap diri mereka sendiri, dan eksistensi serta hubungan dengan orang lain atau nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Namun terdapat beberapa prinsip dan juga konsep yang terkait dengan konseling eksistensial humanistik ini yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang kepribadian individu. Adapun konsep tersebut ialah yang pertama, kesadaran diri, di mana konseling ini menekankan pentingnya kesadaran diri yaitu pemahaman individu terhadap diri mereka sendiri. Lalu yang kedua ada kebebasan, tanggung jawab, dan juga kecemasan, di mana konseling ini mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan dan membuat pilihan dalam bertanggung jawab atas segala tindakan mereka. Lalu yang ketiga yaitu penciptaan makna, di mana konseling ini membantu individu dalam menciptakan makna dalam hidup mereka, termasuk pemahaman tentang eksistensi diri, hubungan dengan orang lain, dan juga nilai-nilai yang mereka anut. Serta yang terakhir, yang keempat, hubungan dengan konselor, di mana kualitas hubungan antara konselor dan juga konseli adalah sangat penting dalam konseling eksistensial humanistik ini.
Hubungan yang empatik, saling percaya dan juga terbuka dapat memberikan stimulus untuk memiliki perubahan yang positif dan berguna untuk kehidupan konseling tersebut. Meskipun tidak ada satu kepribadian yang khusus dalam konseling eksistensial humanistik ini, namun pendekatan ini memberikan ruang bagi individu untuk menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri serta menciptakan makna hidup bagi diri mereka juga. Hal ini juga dapat membantu individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan potensi diri, dan juga mencapai kesejahteraan psikologis mereka. Baik, selanjutnya adalah peran dan juga fungsi konselor, di mana dalam konseling eksistensial humanistik ini adalah konseling yang paling mudah di mana menekankan aliran non-direktif, yang artinya konseling tersebut terlibat lebih aktif dibandingkan dengan konselornya. Selain itu, jika konseling datang sendiri ke konselornya, maka mereka akan tahu konsekuensi yang akan dihadapi, serta mereka akan tahu apa yang dilakukan dan juga akan diceritakan. Selain itu, jika konseling datang ke konselor, maka ada tujuan yang akan diselesaikan pada konseling tersebut. Selain itu, konselor juga harus memperhatikan tingkah laku konseling untuk tidak lepas dari tanggung jawab, sehingga konseling diajak untuk menyadari peran, tanggung jawab, serta nilai yang ada dalam dirinya. Selain itu, konselor juga harus mengingatkan bahwa konseling memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, sehingga pilihan akhir terletak secara mutlak pada konselingnya, bukan konselornya. Perlu diingat juga bahwa setiap permasalahan yang ditangani dalam konseling ini adalah berfokus pada masa kini, bukan masa lalu ataupun masa yang akan datang. Baik, yang terakhir ialah hubungan antara konselor dan juga konseling, di mana hubungan antara konselor dan juga konseling dalam konseling eksistensial humanistik adalah faktor utama dalam proses konseling, di mana adanya perubahan positif dalam hubungan konselor dan juga konselingnya adalah melakukan konseling secara terbuka adalah hal yang sangat berkualitas, sehingga seorang konselor harus percaya bahwa sikap mereka terhadap konseling, yaitu kualitas pribadi seperti kejujuran, integritas, dan juga keberanian adalah hal yang harus disediakan. Teknik eksistensial humanistik. Dalam teori ini tidak memiliki teknik khusus karena hanya konseling yang dapat memaknai hidupnya sendiri. Tetapi teknik dari teori lain dapat digunakan dalam konseling ini. Nah, dalam konseling ini keterampilan profesional seorang konselor sangat diperlukan. Kelebihan dan kekurangan konseling eksistensial humanistik. Kelebihan yang pertama, konseling ini dapat digunakan bagi konseling yang memiliki kepercayaan diri yang kurang. Yang kedua, konseling dapat dengan bebas mengambil keputusannya sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Kekurangan yang pertama, tidak ada teknik khusus dalam konseling ini. Yang kedua, terlalu percaya dengan kemampuan konseling dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalahnya. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dalam proses konseling. Kasus yang dapat ditangani dengan konseling eksistensial humanistik, salah satunya seseorang yang mengalami krisis identitas. Dalam konseling ini berfokus pada mengeksplor makna hidup, bertanggung jawab, dan kebebasan dari konseling. Nah, konselor dalam hal ini membantu konseling untuk mengeksplor makna hidupnya dan mencari tujuan hidup mereka. Dalam kasus ini, teknik yang dapat digunakan yaitu teknik tanya jawab dan mendengarkan dengan aktif. Pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang membuat Anda mengalami krisis identitas atau bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda. Selanjutnya, konselor membantu konseling untuk mengenali hambatan yang mengganggu mereka dan mengenali konsekuensi atas pilihan mereka, sehingga konseling terdorong untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Tujuan dari konseling eksistensial humanistik dalam kasus ini yaitu membantu konseling untuk memahami diri mereka lebih dalam dan mencapai tujuan hidup mereka. Baik, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.